Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi dua peubah. Nah, di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang definisi dari fungsi dua peubah serta kita sudah mempelajari tentang domain dari fungsi dua peubah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang grafik fungsi dua peubah. Nah, jika di kalkulus kita mempelajari fungsi satu peubah yang grafiknya itu dr2, maka pada fungsi dua peubah grafiknya itu berupa permukaan di ruang dr3. Nah, jika kita gambarkan berarti dia terletak di sumbu x, y, z ya. Jadi jika diberikan ini x, y, z, kemudian daerah asal dari fungsi kan kita tahu seperti di pertemuan yang lalu itu adalah pasangan terurut x, y. Nah, jadi ketika kita mengambil salah satu titik misalnya di domain, ini sebut saja x, y, maka x, y di sini itu akan terhubung dengan satu nilai z yang tegak lurus dengan bidang domain tadi, yang hanya memotong di satu titik. Nah, ini kita sebut dengan daerah hasilnya nanti. Nah, dia terhubung dan satu titik di sini. Ini kita sebut dengan z sama dengan fungsi di x, y. Berarti domainnya itu selalu berada di pasangan terurut x, y, dan fungsi dari dua peubah yaitu fungsi di x, y, maka daerah hasilnya itu adalah z sama dengan fungsi di x, y. Nah, ketika kita menyebut grafik fungsi dua peubah, berarti grafik yang dimaksud adalah grafik dari persamaan z sama dengan fungsi di x, y. Nah, grafik ini itu selalu berupa permukaan di ruang. Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Nah, di sini dikatakan karena setiap pasangan terurut x, y di dalam daerah asal domain itu dipasangkan tepat satu dengan nilai z sama dengan fungsi di x, y, maka setiap garis yang tegak lurus terhadap bidang x, y itu akan hanya memotong permukaan di satu titik, tepat di satu titik. Nah, penggambaran grafik fungsi ini itu tentu saja akan sangat membantu dalam memahami suatu fungsi. Karena grafik tersebut akan memberikan ilustrasi atau representasi visual dari suatu persamaan. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai grafik fungsi dua variabel, kita akan mengenal dulu permukaan di ruang R3 dan bagaimana cara membuat sketsa dari suatu permukaan di ruang R3. Nah, di sini berikut ini akan dibahas beberapa permukaan di ruang dan cara membuat sketsa suatu permukaan di ruang. Nah, ada beberapa permukaan di ruang R3 yang akan kita pelajari. Ada bola, elipsoida, hiperbola, parabolida eliptik, baru paraboloida hiperbolik, baru kerucut eliptik, dan terakhir nanti akan ada bidang. Sebelum kita masuk ke grafik. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bola. Nah, bola di sini bentuk persamaan bola itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan a kuadrat, di mana a-nya di sini adalah bilangan positif. Nah, untuk menggambarkan atau mensketsa permukaan bola, maka berarti kita akan menggambarkan jejaknya, jejak dari sketsanya itu di bidang. Yang pertama kita akan cari itu adalah jejak di bidang XY. Nah, kalau kita mau mencari jejak di bidang XY, berarti di sini Z-nya sama dengan 0.
Dalam artian ini sama saja kita mencari di bidang X, O, Y. Nah, kalau Z-nya sama dengan 0, berarti di sini sama dengan 0. Berarti di sini menjadi X kuadrat ditambah Z, Y kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini, kita berarti melihat ada seperti persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kan persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari A. Nah, berarti ini untuk jejak di bidang XY itu adalah merupakan lingkaran dengan jari-jari adalah A. Berarti kalau kita gambarkan, Ibu gambarkan di sini sumbu X, Y, Z. Di sini X, Y, Z. Karena dia jejak di bidang XY, berarti di sini kita gambarkan. Ya. A, A, A. Dia berupa lingkaran. Kita gambar berupa lingkaran. Seperti ini. Ini jejak di bidang XY. Karena Z-nya kan tadi bernilai 0 ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mencari jejak di bidang XY, berarti selanjutnya kita akan mencari jejak di bidang XZ. Nah, kalau jejak di bidang XZ, berarti yang bernilai 0 adalah ya, Y-nya yang bernilai 0. Kalau Y-nya yang bernilai 0, atau kita sebut juga di bidang XOZ. Nah, kalau Y-nya yang bernilai 0, berarti ini yang bernilai 0. Berarti X kuadrat ditambah Z kuadrat ini sama dengan A kuadrat. Dalam artian berarti lingkaran dengan jari-jari A. Sama, lingkaran dengan jari-jari A. Bedanya kalau di pertama tadi, dia di bidang XOY, kalau di yang kedua ini dia di bidang XOZ. Berarti Y-nya bernilai 0 nih. Di sini A, di sini A, di sini A. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di bidang YZ. Kalau di bidang YZ, berarti apa yang bernilai 0? Ya, yang bernilai 0 adalah X-nya. Nah, berarti di bidang YOZ. Dengan demikian berarti persamaannya di sini 0, berarti Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Lingkaran dengan jari-jari A. Sama juga jari-jarinya adalah A. Nah, sepertinya nggak muat di sini, Ibu gambarkan di selanjutnya saja ya. Slide selanjutnya. Nah, dengan demikian setelah kita sudah mendapat sketsa di bidang jejak di bidang XY, kemudian jejak di bidang YZ, kemudian kita juga sudah melihat jejak di bidang YZ, berarti langkah selanjutnya itu adalah kita mensketsa grafiknya. Mensketsa grafiknya. Kita sketsa grafiknya berdasarkan ketiga jejak ini ya. Kita gambar seperti tadi. Kita gambar sumbu X, Y, Z. Untuk gambar di sini. Nggak mau ya. Miring. Nggak apa ya.
X, Y, Z. Nah, tadi kita gambarkan. Oke. Berarti tadi jejak di bidang XY itu adalah lingkaran dengan jari-jari A. Z-nya kan sama dengan 0 ya. Lingkaran dengan jari-jari A. Jadi gini ya kita gambarkan. Ini jejak di bidang XY. Selanjutnya kita gambarkan jejak ini bidang XY. Selanjutnya kita gambarkan jejak di bidang XZ. Kalau di bidang XZ berarti tadi yang 0 adalah Y-nya ya. Berarti kalau Y-nya 0 berarti sama jari-jarinya adalah A. Kita gambarkan. Di sini A. Jari-jarinya adalah A, di sini jari-jari ada A sama ya. Berarti kalau kita gambarkan dia seperti ini. Oh, J-nya 0 ya. Berarti ini seperti ini, sorry. Y-nya 0. Gambarnya ada lagi nih. Ini jejak di bidang XZ. Nah, selanjutnya jejak di bidang YZ, berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ibu ganti warna aja, biar kelihatan. Berarti yang X-nya 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini di bidang YZ. Nah, kira-kira sketsa bolanya itu seperti ini. Nah, di sini ada Ibu tampilkan. Nah, ini gambar bola. Kalau kita gambar secara GeoGebra. Sketsa dari bola, permukaan bola. Nah, selanjutnya kita bahas untuk bentuk permukaan di ruang yang kedua, yaitu elipsoida. Nah, bentuk umum dari persamaan elipsoida itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Di mana A, B, C-nya itu adalah bilangan positif. Nah, sama seperti langkah ketika kita mau menggambarkan permukaan bola. Berarti untuk menggambarkan permukaan bola, kita akan menggambarkan jejak-jejak dari permukaan tersebut di bidang koordinat. Berarti sama seperti tadi, kita mencari jejak di bidang XY. Jejak di bidang XY berarti yang bernilai 0 adalah Z-nya. Z-nya sama dengan 0. Atau kita sebut di bidang X, O, Y. Kalau misalnya di bidang X, O, Y, berarti Z-nya 0, di sini 0, berarti persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sendiri itu adalah elips. Dengan sumbunya itu adalah panjang sumbu mayornya A, sumbu minornya B. Seperti itu. Apakah harus sumbu mayornya A, sumbu minornya B? Tidak harus gitu ya. Tergantung nilainya nanti. Nah, kemudian kita mencari jejak di bidang XZ.
Kalau kita mencari jejak di bidang XZ, berarti Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti di sini 0, berarti persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga merupakan elips. Dengan sumbu Mayer-Minernya adalah A dengan C. Jadi kalau Ibu gambarkan, langsung saja Ibu gambarkannya di sini ya, satu persatu dulu. Ibu gambarkan jejak di bidang XY dulu ya, XY. Biar kelihatan dia. XY, jejak di bidang XY. Sumbu Mayer-Minernya terserah ya. Berarti X-nya A, Y-nya B. Kalau kita gambarkan, ya. Nah, kalau jejak di bidang YZ berarti di bidang XZ berarti Y-nya yang 0. Kalau Y yang 0 untuk di sumbu X masih sumbunya adalah A, di Z adalah C, berarti kita gambarkan C. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, elipsnya. Ini kelebihan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jejak di bidang YZ. Kalau jejak di bidang YZ berarti ya X-nya sama dengan 0. Atau kita sebut di bidang YOZ. Berarti persamaannya di sini ininya 0 ya. Berarti Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Oke. Y-nya adalah B. Ini juga merupakan persamaan elips. Nah, berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Y-nya dengan B, Z-nya dengan C ya. Ini kurang sih dia. Kurang gapnya. Nah, seperti ini. Nah, ini elips. Ini tadi di bidang XY, yang ini tadi di bidang XZ, dan ini di bidang YZ. Nah, kalau secara program digambarkan bentuk elipsoida, ya ini bentuk elipsoida. Nah, begini bentuk elipsoida. Jadi dia agak gepeng, tadi Ibu gambarnya agak itu ya. Nah, bentuk permukaan yang ketiga yaitu hiperboloida berdaun satu. Nah, bentuk umum dari hiperboloida berdaun satu itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1.
dengan A, B, C-nya itu adalah bilangan positif. Bedanya hanya di sini aja tandanya aja ya. Nah, sama untuk menggambarkannya juga kalian mencari jejak dari permukaan ini di bidang XY, di bidang XZ, di bidang YZ. Nah, kita cari satu persatu ya. Yang pertama kita cari yaitu jejak di bidang XY. Kalau kita mencari jejak di bidang XY, berarti Z-nya yang sama dengan 0 kan? Kalau Z-nya sama dengan 0, berarti kita gambar. Kita buat X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sendiri itu merupakan elips. Nah, kalau Ibu gambarkan seperti ini. Ibu gambarkan bidang XY aja langsung ya dulu. Nanti baru kita gabung. Biar kelihatan. Ini bidang XY. Ya, dia bidang AA. Nah, gitu. Nah, selanjutnya jejak di bidang XZ. Kalau jejak di bidang XZ berarti Y-nya sama dengan 0. Atau ini di bidang XOZ. Nah, kalau gini berarti dia adalah persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah, oh kok ditambah, Y-nya 0 ya, berarti negatif ya. Dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sendiri itu berupa hiperbola. Kalau kita gambarkan di bidang XOZ, Ibu gambar di ini dulu, biar kelihatan. Misalnya ini X, di sini Z, di R2 dulu ya. Berarti gambarnya di situ ya, ini gambarnya seperti ini ya, hiperbola ya. Ya. Nah, selanjutnya jejak di bidang YZ. Kalau di bidang YZ berarti X-nya yang 0. Berarti di sini kita katakan di bidang YOZ. Kalau Y-nya X-nya yang 0 berarti persamaannya menjadi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sama, ini merupakan persamaan hiperbola. Ya, hanya saja dia di bidang YZ. Nah, bagaimana sketsanya? Nah, coba kalau kita mau mencari sketsanya, berarti ya kita gabungkan jejak di bidang XY, di bidang XZ, di bidang YZ. Nah, coba kita gabungkannya. Nah, ini gambarnya secara itu. Nah, tapi bagaimana cara menggabungkannya? Kita coba gabungkan. Bentar ya. Ini kita gabungkan. Ya.
Tadi jejak di bidang XY-nya itu adalah berupa elips ya, dengan sumbu mayor dan sumbu minornya adalah A dan B. Berarti kita gambarkan saja di sini A dan B. Sumbu mayor dan minornya A dan B. Z-nya 0 kan? Nah, kalau kita gambarkan ini ya, ini kurang bagus gambar Ibu. Kemudian jejak di bidang XZ. Kalau jejak di bidang XZ-nya berarti Y-nya 0, yaitu A dengan C ya. Berarti kita ambil misalnya C-nya di sini. C-nya di sini. Ini ke atas lagi. Nah, berarti di sini hiperbola dan di sini ada hiperbola juga. Oke. Nah, selanjutnya ini di bidang XZ. Nah, sekarang kita mau menggambar yang di bidang YZ. Di bidang YZ berarti X-nya 0 juga berupa hiperbola. Hanya saja di bidang XZ ya. Kalau kita gambarkan berarti dia seperti ini. No. Ya. Dia seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, berarti ini nanti berupa seperti ini gambarnya. Kalau kita hubungkannya. Nah, gini gambar hiperbola. Boloida berdaun satu. Nah, kalau kita lihat seperti ini dia gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia terbuka pada sumbu Z. Nah, terbuka pada sumbu Z di sini. Ini kan Z. Ini X. Y. Ya, dia terbuka di sumbu Z. Kalau misalnya nilai negatifnya itu ada di Z. Nah, berarti nanti kalau misalnya nilai negatifnya ada di Y, berarti dia terbuka di sumbu Y. Bentar ya. Nah, berarti ini nanti, yang ini nanti, dia tidur. Arahnya nanti ke sini. Dia terbuka gini. Intinya gitu ya. Dia terbuka gini nanti. Kalau misalnya dia negatifnya di Y. Nah, kalau dia negatifnya di X, berarti dia terbuka pada sumbu X. Berarti dia terbuka ke depan dan ke belakang, ke arah sini. Nah, gini. Gitu. Jadi kalau dia ini kalau misalnya dia
negatif X per negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kalau ini berarti X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tadi ya. Nah, ini hiperboloida berdaun 1. Nah, bentuk yang keempat ya. Keempat, yaitu hiperboloida berdaun 2. Nah, bentuk umum dari hiperboloida berdaun 2 itu adalah, ini berdaun 2 ya. X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Di mana ABC-nya itu adalah bilangan positif. Nah, sama seperti tadi, untuk mensketsa hiperboloida berdaun 2, berarti kita harus mencari jejaknya di bidang X, Y di bidang X, Y di bidang YZ. Nah, hanya saja kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya, X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini kan berarti sama saja dan mengatakan atau ekuivalen dengan mengatakan X kuadrat per A kuadrat dikurang 1 sama dengan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lihat di sini kan Y kuadrat per B kuadrat itu bilangan pangkat 2 ya, berarti ini positif. Ini juga positif. Kalau positif ditambah positif, tentu ini positif. Berarti di sini juga harus positif. Nah, dengan demikian berarti syaratnya supaya persamaan ini ada atau terdefinisi, berarti X kuadrat per A kuadrat min 1-nya itu harus positif. Lebih besar dari 0. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan X kuadrat per A kuadrat ya, itu lebih besar dari 1. Oh, sorry. Kita samakan penyebutnya saja. X kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Ini kan bisa kita samakan penyebutnya menjadi A kuadrat per A kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti ini ekuivalen dan mengatakan X kuadrat min A kuadrat per A kuadrat lebih besar dari 0. Nah, kalau kita mencari penyelesaian dari ini, berarti kan kemungkinannya ada 2 ya. X kuadrat min A kuadratnya positif, A kuadratnya positif, atau X kuadrat min A kuadratnya negatif, A kuadratnya negatif. Yang menghasilkan dia positif. Berarti kita cari dulu. X kuadrat min A kuadrat sama dengan 0, atau A kuadrat sama dengan 0. Kita cari pembuat 0-nya dulu ya. Berarti di sini X min A, X plus A sama dengan 0. Berarti X sama dengan min A atau X sama dengan A. Yang ini A-nya sama dengan 0. Oke. Oh iya, A kuadratnya kan tidak perlu kita cari ya. Kenapa? Karena A-nya kan selalu lebih besar dari 0. Berarti harus ini yang lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Berarti ini tidak perlu kita cari. Berarti kita tinggal masukkan di sini negatif A, kita ambil 0 di sini, berarti 0 kuadrat dikurang A kuadrat negatif A kuadrat, berarti di sini negatif, di sini positif. Oh, berarti syarat dari persamaan ini itu adalah X-nya harus kurang dari negatif A atau X-nya harus lebih besar dari A. Syarat dari persamaan hiperboloida. Ya, ini ada ibu tulis ya. Nah sama.
Ini ya, kalian ingat. Syarat dari persamaan hiperboloida berdaun dua itu terdefinisi saat X-nya itu kurang dari sama dengan negatif A atau X-nya itu lebih besar sama dengan A. Berarti ketika dia di antara negatif A dengan A, dia tidak terdefinisi, tidak terdapat. Nah, untuk menggambarkan, ini Ibu hapus dulu. Ya. Nah, untuk menggambarkan atau mensketsa permukaannya, sama caranya seperti tadi, yaitu kita harus mencari jejak di bidang koordinat. Yang pertama kita cari adalah jejak di bidang XY. Kalau kita mau mencari jejak di bidang XY, berarti di sini sama saja kita mencari Z-nya sama dengan 0. Kalau Z-nya sama dengan 0, berarti ini sama saja di bidang XOY ya. Berarti X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang 0 sama dengan 1. Nah, ini sendiri adalah persamaan hiperbola. Nah, kalau kita gambarkannya, berarti di bidang XY, Ibu gambar di dua koordinat aja dulu. R2. XY, X-nya A, Y-nya B. Berarti dia gini. Nah, sama di jejak bidang XY, berarti Y-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti ini sama saja dengan di bidang XOZ. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat per A kuadrat min 0 kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini juga merupakan hiperbola. Gambarnya sama seperti ini, hanya saja dia di bidang XZ ya. Nah, selanjutnya kita mau mencari jejak di bidang YZ, berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, berarti kalau kita gambar X-nya yang 0, di sini 0 kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ya, sebentar ya. Kenapa ini? Ya, ini. Nah, ini sama dengan 1 ya tadi. Nah, di sini yang perlu kita ingat, ini kan berarti sama aja dengan negatif Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang perlu kita ingat di sini Y kuadrat per B kuadratnya itu kan positif. Z kuadrat per C kuadratnya juga positif. Berarti ini kalau kita
jumlahkan negatif Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat, ini harusnya hasilnya adalah negatif. Sedangkan di sini 1. Nah, dengan demikian berarti di sini untuk jejak di bidang YZ itu tidak mempunyai jejak. Berarti dia hanya ada jejak di bidang XY dan ada jejak di bidang XZ. Jadi kalau Ibu gambarkan gitu, seperti ini ya. Aduh, Ibu keliru ini. Ya. X, Y, Z. Oke. Nah, kita tahu tadi jejak di bidang XY-nya itu adalah hiperbola. Jejak di bidang XY adalah hiperbola. Z-nya 0 ya. Hiperbola. Berarti di sini A, di sini negatif A, kemudian misalnya di sini B, negatif B, berarti dia gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian jejak di bidang XZ berarti yang-nya 0, berarti dia juga gambarnya hiperbola. Di sini C, negatif C. Ibu gambar. Ini Ibu keliru. Ini ya. Ya, itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti inilah, ibarat kata. Nah, dia terbuka di sumbu X. Di sumbu X-nya ini terbuka di sini. Jadi ada 2 daun. Nah, dia terbuka di sumbu X karena X-nya yang positif. Berarti nanti kalau misalnya Y-nya yang positif, berarti dia terbuka di sumbu Y. Berarti dia nanti gambarnya ada yang terbuka. Dia kena ini seperti ini. Gambarnya itu. Ini kalau dia terbuka di sumbu X ya. Di sumbu Y. Seperti ini. Kalau dia terbuka di sumbu Z, berarti dia atas bawah. Seperti ini. Begini. Jadi kalau ini, dia yang positif adalah Y-nya. Berarti Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang ini, yang positif adalah Z-nya. Z kuadrat per C kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini jejak di bidang hiperboloida berdaun 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari bentuk permukaan yang ke-6 ya berarti ya. Oh, yang ke-5 masih. Yang ke-5 dah. Untuk Ibu yang keliru. Ya, yang ke-5 masih. Yang ke-5 yaitu paraboloida eliptik. Nah, kalau paraboloida eliptik itu bentuk umum persamaan paraboloida eliptik adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Di mana AB-nya itu adalah bilangan positif.
Nah, sama untuk mengsketsa grafiknya, berarti kita wajib mencari jejak di bidang koordinat. Nah, yang pertama kita cari itu adalah jejak di bidang XY. Kalau jejak di bidang XY berarti sama seperti tadi, Z-nya yang sama dengan 0. Kalau Z-nya sama dengan 0, berarti ini di bidang X, O, Y. Z-nya sama dengan 0 ya, berarti X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, X kuadrat per A kuadrat di sini kan adalah bilangan positif. Ini positif. Y kuadrat per B kuadrat juga bilangan positif. Kan? Nah, bilangan positif ditambah bilangan positif itu hasilnya 0. Nah, yang diminta di sini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0, maksud Ibu gitu ya. Nah, berarti untuk penyelesaian dari persamaan ini hanya satu titik yang memungkinkan, yaitu pasangan titik X, Y sama dengan 0,0. Kan? X, Y sama dengan 0,0. Kita buktikan ya, 0 kuadrat dibagi A, 0, 0 kuadrat dibagi B, 0. Kenapa di sini A-nya kan tidak boleh sama dengan 0-nya tadi? Karena dia bilangan positif. Berarti 0 bagi A, 0, 0 tambah 0, 0. Benar. Berarti jejak di bidang X, Y itu berupa titik. Jadi kalau Ibu gambarkan ini X, Y, tuh, berarti dia hanya titik di sini, 0,0. Nah, selanjutnya jejak di bidang XZ. Kalau jejak di bidang XZ berarti Y-nya yang 0 ya. Atau bidang XOZ. Kalau Y-nya 0 berarti di sini menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah 0 kuadrat per B kuadrat 0 sama dengan Z kuadrat. Nah, di sini ini kan sendiri sama aja dengan mengatakan X kuadrat sama dengan A kuadrat per Z kuadrat. Nah, kalau X kuadrat per A kuadrat, X kuadrat sama dengan A kuadrat Z kuadrat, A kuadrat dikali Z kuadrat, kalau kita lihat ini sendiri adalah bentuk persamaan parabola. Nah, kalau kita gambarkan, ini berupa parabola ya. Ibu gambarkan misalnya di sini X, misalnya Z, XZ aja ya. Berarti dia berupa parabola seperti ini. Nah, selanjutnya jejak di bidang YZ. Kalau jejak di bidang YZ berarti yang bernilai 0 adalah X-nya ya. X sama dengan 0. Berarti di sini bidangnya adalah Y0Z, YOZ. Berarti X-nya kan 0 ya. Berarti 0 kuadrat per A kuadrat 0 ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Berarti ini sama aja dengan mengatakan Y kuadrat sama dengan, oh ini Ibu keliru ya. Z-nya nggak pakai kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan B kuadrat Z. Nah ini sama. Adalah persamaan parabola. Berarti kalau kita gambarkan nanti juga berupa parabola. Nah, kalau kita gambarkan, kita gabungkan jejaknya di 3 bidang. Untuk gambarkan ya.
Nah, jejak di bidang XY dengan Z-nya tadi sama dan 0 itu adalah titik, berarti Ibu gambarkan titik di sini. Kemudian jejak di bidang selanjutnya adalah jejak di bidang XZ, berarti Y-nya sama dengan 0 itu berupa parabola. XZ berarti yang ini ya. Berarti gambarnya gini. Ya, di sini nih. Kemudian jejak di bidang YZ itu juga parabola. Berarti kalau Ibu gambarkan. Nah, nanti dia berupa seperti ini. Mangkuk. Ya, mangkuk. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat tadi ini merupakan persamaan bentuknya umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Dia terbuka di Z. Berarti kalau misalnya dia terbuka ke atas ya, berarti kalau misalnya dia persamaannya adalah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X, berarti ini nanti adalah mangkuk bukannya di X. Atau bukanya di depan, bukan ke atas, ke hadap sini. Seperti ini dia nanti. Kita buka ke sini. Berarti nanti kalau misalnya kita temukan ada X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per Z kuadrat sama dengan Y, berarti dia bukannya ke samping. Mangkuk bukanya ke samping. Seperti itu ya. Nah, kalau secara ini gambarnya. Jadi dia bukanya ke atas. Bukanya di atas sini. Karena tadi ya ini persamaannya seperti ini. Jadi kalau dia sama dengan X berarti terbukanya nanti ke depan. Nah, ini paraboloida. Selanjutnya bentuk selanjutnya yang kita bahas yaitu bentuk paraboloida hiperbolik. Nah, bentuk umum dari persamaan paraboloida hiperbolik itu adalah Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z, di mana A dengan B-nya itu adalah bilangan positif. Nah, sama untuk menggambarkan sketsanya atau mensketsa permukaannya, kita berarti akan menggambarkan jejak-jejak di bidang koordinatnya. Sama seperti tadi, berarti kita mencari jejak di bidang X, Y terlebih dahulu. Kalau kita mencari jejak di bidang X, Y, berarti Z-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti di sini menjadi Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 0. Ini sama saja dengan mengatakan Y per B min X per A dikali Y per B plus X per A sama dengan 0. Berarti ini sama saja dengan mengatakan Y per B sama min X per A sama dengan 0 atau Y per B plus X per A sama dengan 0. Ini sama aja dengan mengatakan Y per B sama dengan X per A, berarti AY sama dengan BX, atau Y per B sama dengan negatif X per A, atau AY sama dengan negatif BX. Nah, kalau kita buat dalam bentuk sketsa, berarti ini kan masih persamaan linear ya. Itu kalau kita gambarkan, dia berupa persamaan garis. Seperti ini. AY sama dengan BX, atau AY sama dengan negatif BX. Nah, itu jejak di bidang XY. Selanjutnya kita mencari jejak di bidang XZ. Wah, lebih ya. Kalau jejak di bidang XZ berarti, ini Ibu perkecil aja deh dulu. Ibu taruh di sampingnya.
Berarti di sini tadi berarti Y per B sama dengan X per A, AY sama dengan BX. Yang ini Y per B sama dengan negatif X per A, berarti AY sama dengan BX. Nah, jejak di bidang XY berarti Y-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini 0 kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z. Nah, ini sendiri, Z sama dengan negatif X kuadrat per A kuadrat, itu adalah parabola. Ya kan? Kalau Ibu gambarkan, ini. Di bidang XZ ya. Ibu, misalkan ini XZ, berarti dia parabola. Karena di sini Z sama dengan negatif X kuadrat per A kuadrat, berarti dia terbukanya ke bawah. Berarti gini ya. Nah, selanjutnya jejak di bidang YZ. Di bidang YZ berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, berarti di sini menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Ini sama, berupa parabola. Bedanya, tadi kan dia terbuka ke bawah, terbuka ke bawah karena di sini negatif. Karena di sini positif, berarti dia terbuka ke atas. Nah, berarti kalau kita gabungkan gambarnya, X, Y, Y. Tadi di bidang X, Y dia adalah berupa garis. Seperti ini. Oh, ini Ibu terus lanjutkan dulu. Dia berupa garis seperti ini ya. Kemudian di bidang XZ tadi dia berupa parabola, tapi dia terbuka ke bawah ya. Berarti kalau Ibu gambarkan, dia seperti ini. XZ ya. Gini. Ini di bidang XZ, terbuka ke bawah. Nah, di bidang YZ, dia terbuka ke atas ya tadi. Ini. Nah, kalau kita lihat ini bentuknya agak abstrak sih nanti. Dia kalau digambar dia berbentuk pelana kuda. Pelana. Nah, gambarnya seperti ini. Nih, seperti ini. Bentuk pelana. Ya. Berbentuk pelana. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir ya. Bentuk yang ketujuh, yaitu bentuk kerucut eliptik. Nah, bentuk umum persamaannya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, ABC-nya juga sama, lebih positif ya. Nah, untuk mensketsa permukaannya berarti sama, kita akan menggambarkan jejak di bidang koordinat. Langkahnya selalu sama. Pertama, jejak di bidang XY, berarti Z-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau kita gambarkan di sini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, ini positif, positif.
Berarti karena di sini positif-positif, berarti yang memungkinkan di sini adalah hasilnya berupa titik, yaitu XY-nya adalah 0,0. Ya kan? Nah, selanjutnya jejak di bidang XZ. Kalau jejak di bidang XZ berarti Y-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti di sini X kuadrat per A kuadrat ditambah 0 kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Ini sama seperti tadi, berarti ini ekuivalen dan mengatakan X per A, X kuadrat per A kuadrat dikurang, oh salah, ya betul, X per A ditambah Z per C dikali X per A dikurang Z per C sama dengan 0. Berarti ini X per A tambah Z per C sama dengan 0 atau X per A min Z per C sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X per A sama dengan negatif Y per C, berarti XC, CX sama dengan negatif AZ. Dari sini kita ada peroleh X per A sama dengan Z per C, berarti kita peroleh XCX sama dengan AZ. Nah, ini berarti kita peroleh ada dua persamaan garis di bidang XY, XZ. Berarti kalau Ibu gambarkan sama seperti tadi. Cuma bedanya dia di XZ. Ya. Ini ya. CX sama dengan AZ dan CX sama dengan negatif AZ. Nah, selanjutnya di bidang YZ. Kalau di bidang YZ berarti X-nya yang 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti 0 kuadrat per A kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat, min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini sama seperti tadi, Y per B min Z per C plus ya. Dikali Y per B min Z per C sama dengan 0. Nanti kita peroleh di sini ada dua persamaan garis lagi, yaitu CY sama dengan negatif BZ dan CY sama dengan BZ. Ini juga persamaan garis juga, hanya saja yang membedakan dia di sumbu YZ. Nah, kalau kita gambarkan, kita gabungkan ketiga jejaknya seperti ini. X, Y, Z. Tadi di bidang XY dia berupa titik ya, berarti di sini. Kemudian di bidang X, Z dia berupa sumbu XZ, berupa garis. Nih, berupa garis. Di bidang XZ. Kemudian di bidang YZ juga dia berupa garis. Ini melewati titik ini ya, yang jelas. Gambarnya agak error. Nah, kalau kita gambarkan, dia berupa seperti ini. Ya, seperti ini ya. Gambarnya. Nah, seperti ini. Nih, terbuka. Terbuka ke atas dan ke bawah. Sama, itu karena negatifnya di Z. Berarti kalau dia negatifnya nanti di Y, kan karena terbuka karena dia persamaannya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 0. Kalau dia terbuka, kalau dia negatifnya di Y, berarti dia terbukanya di kanan dengan kiri. Kalau dia negatifnya di X, berarti dia terbuka di depan dengan belakang. Intinya seperti itu. Nah, yang terakhir, permukaan yang terakhir yaitu bidang.
bentuk umum dari persamaan bidang, yaitu AX plus BY plus JZ sama dengan D. Sama nih. Untuk menggambarnya berarti kita mencari jejaknya di bidang koordinat, yaitu jejak di bidang XY. Kalau di bidang XY berarti Z-nya sama dengan 0, berarti AX plus BY plus C kali 0, 0 sama dengan D. Berarti kita untuk mencari ini tinggal kita cari ya, tipot di sumbu X berapa. Berarti sama dengan 0, berarti AX sama dengan D, berarti X-nya sama dengan D per A. Tipot di sumbu, titik potong di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti BY sama dengan D, berarti Y-nya sama dengan D per B. Kemudian jejak di bidang XZ. Kalau jejak di bidang XZ berarti Y-nya yang 0 ya, berarti AX plus JZ sama dengan D. Nah, kalau kita gambarkan di sini, berarti kita cari tipot di sumbu X, berarti Z-nya sama dengan 0, berarti AX sama dengan D, X-nya sama dengan D per A. Tipot titik potong di sumbu Z, berarti X-nya 0, berarti JZ sama dengan D. Berarti Z-nya sama dengan D per C. Baru dedak jejak di bidang YZ berarti X-nya yang sama dengan 0 ya. Berarti di sini BY plus JZ sama dengan D. Berarti tipot di sumbu Y, Z-nya sama dengan 0, berarti BY sama dengan D. Berarti Y-nya sama dengan D per B. Yang ini tipot di sumbu Z, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini CZ sama dengan D, Z-nya sama dengan D per C. Nah, kalau kita gambarkan, hipotesis sumbu X tadi adalah D per A, Y tadi adalah D per B, Z tadi adalah D per C. Nah, kalau kita gambarkan, dia berupa bidang seperti ini. Atau kalau secara ini grafiknya, nah seperti ini dia gambarnya. Ya, ini bidang. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang bidang, berarti sekarang kita mempelajari tentang menggambar grafiknya. Nah, di sini ada beberapa contoh, kita disuruh untuk menggambarkan grafik dari fungsi berikut. Yang A adalah fungsi di XY itu sama dengan 2X kuadrat ditambah 3Y kuadrat ya ini ya. Berarti kalau kita gambarkan yang A, fungsi di X, Y itu kan sama dengan Z ya, berarti Z sama dengan 2X kuadrat plus 3Y kuadrat. Berarti ini kan sama saja ekivalen dan mengatakan Z sama dengan X kuadrat per setengah ditambah Y kuadrat per sepertiga. Ya kan? X kuadrat per setengah ditambah Y kuadrat per sepertiga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya adalah bentuk dari parabola eliptik ya, di mana parabola eliptik kan bentuk umum persamaannya adalah Z sama dengan A kuadrat per X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Nah, berarti kalau kita gambarkan, nanti dia gambarnya seperti ini, sketsa gambarnya. Sama kalian caranya ya, kalian cari jejak di bidang XY, kalian cari jejak di bidang ini. Nanti diperoleh
Dia gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini, dia mangkuk. Nah, yang B. Ini Ibu keliru lagi. Yang B, yaitu fungsi fxy sama dengan 3 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, berarti ini kan sama saja dengan, kalau Ibu katakan, z sama dengan 3 dikurang x kuadrat plus y kuadrat ya. Ya kan? Baik, nah kalau tadi masih di B, yaitu fungsi di x, y sama dengan 3 min dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Ini langkahnya sama ya. Berarti kan di sini kita belum bisa menduga, cuma bentuknya ini seperti bentuk parabola ya. Berarti kita mencari jejaknya dulu. Untuk mensketsanya kita mencari jejaknya dulu. Ibu buat di slide selanjutnya saja ya. Oke, lebih itu. Ya, tadi persamaannya itu adalah z sama dengan 3 dikurang dalam kurang x kuadrat plus y kuadrat. Kita mencari jejak yang pertama adalah jejak di bidang xy ya. Berarti z-nya yang 0 ya. Berarti 0 sama dengan 3 min x kuadrat plus y kuadrat. Sama dengan, ini ekuivalen dan mengatakan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 3. Berarti ini sendiri adalah, bentuknya adalah lingkaran. Dengan jari-jari adalah akar 3. Nah, kalau Ibu gambarkan, dia seperti ini. Ini Ibu langsung saja ya, supaya dia tidak terlalu banyak. X, Y, Z. Oke, akar 3 ya di bidang XY. XY yang ini ya. Berarti dia berupa lingkaran di bidang XY. Berupa lingkarannya. Nah, itu. Selanjutnya, jejak di bidang XZ. Berarti Y-nya sama dengan 0. Dengan demikian, berarti di sini kita katakan Z sama dengan 3 min X kuadrat ya. Benar? Nah, Z sama dengan 3 min X kuadrat di sini, ini kan parabola. Bentuk parabola dengan dia terbuka ke bawah. Berarti di sini 3. Terbuka ke bawah. Nah, kalau kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini. X dengan Z ya. X dengan Z. Berarti dia gambarnya seperti ini. Ini Ibu ganti warna aja, supaya kelihatan. Nah, yang ini, parabola. Ya, seperti ini dia. Nah, kemudian jejak di bidang XY, XZ berarti YZ. Ya, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Z sama dengan 3 min X kuadrat. Ini sama, yaitu parabola. Oh, Y, salah Ibu.
parabola juga dia. Parabola dia tapi terbuka ke bawah. Titik maksimumnya adalah 3. Cuma bedanya dia di bidang YZ. Ya, berarti yang ini. Kali digambarkan. Nah, dia yang ini. Oke nih. Nah, kalau kita lihat dia di sini bentuknya parabola eliptik, paraboloida eliptik, tapi dia terbuka ke bawah ya bentuknya. Nah, untuk soal selanjutnya adalah C sama dengan fungsi dxy itu adalah akar dari 25 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, kita coba. Langkahnya sama ya. Y itu adalah fungsi dxy sama dengan akar 25 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini sendiri kan kita sudah kemarin pertemuan keberapa ya? Pertama ya, kedua. Kita sudah mencari domain kalau nggak salah fungsi ini. Domainnya. Nah, domainnya berupa lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jari 5. Nah, sama langkah-langkahnya. Kalian mencari, untuk mensketsanya, kalian mencari jejaknya di bidang koordinat. Berarti, ini kan fungsi f di xy itu kan sama dengan z ya. Berarti z sama dengan akar 25 min x kuadrat min y kuadrat. Kalian cari pertama jejak di bidang xy. Kalau jejak di bidang xy berarti z-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini 0 sama dengan akar 25 min x kuadrat min y kuadrat. Berarti 0 sama dengan 25 min x kuadrat min y kuadrat. Berarti x kuadrat ekuivalen dan mengatakan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sendiri merupakan lingkaran yang berpusat di 0 dengan jari-jarinya adalah 5. Ingat, masih di bidang XY. Nah, selanjutnya di bidang YZ. Di bidang YZ berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini Z sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Min 0 kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini berarti ekuivalen dan mengatakan Z kuadrat sama dengan 25 min Y kuadrat. Berarti Z kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ya. Nah, ini sendiri lingkaran dengan jari-jari 5 juga. Hanya saja ini tadi di bidang XY. Kalau ini di bidang YZ. Nah, kita sudah mencari jejak di bidang XY, jejak di bidang YZ, berarti sekarang kita mencari jejak di bidang XZ. Kalau kita mencari jejak di bidang XZ, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Z kuadrat, Z sama dengan akar dari 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Y kuadratnya kan 0 ya. Berarti ini sama saja atau ekuivalen dan mengatakan Z kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Berarti Z kuadrat plus X kuadrat sama dengan 25. Nah, ini sendiri berarti lingkaran dengan jari-jari 5. Di bidang XZ. Nah,
Sudah kita cari nih, jejak di bidang XY, di bidang YZ, di bidang XZ. Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Pertama di bidang XY ya. XY berarti yang ini. Jari-jarinya 5. X dengan Y berarti yang ini. Ini ya. Terus di bidang YZ. Y dengan Z berarti 5. Oh ini nih ibu gambarnya agak aneh. Ini dia bentuk lingkaran ya. Kemudian di bidang XZ juga bidangnya X dengan Z, jari-jarinya juga 5. Ya, seperti inilah. Nah, tetapi ini belum selesai. Masih kita bisa mencari jejak ketika di sumbu-sumbu yang sejajar dengan XY. Contohnya, jejak ketika Z-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini Z-nya bisa kita ganti dengan 3 sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Ini berarti 9 sama dengan 25 min X kuadrat min Y kuadrat, sama saja dengan mengatakan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ya, 25 kurang 9-nya. Nah, ini sendiri adalah lingkaran dengan jari-jari adalah 4. Berarti nanti di sini ketika di 4 dia jari-jarinya di Z sama dengan 3 ada seperti ini. Jari-jarinya adalah lebih kecil dari 5 ya, 4 seperti ini. Baru nanti kita lagi cari jejak di bidang Z sama dengan 4. Coba. Berarti 4 sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti 16 sama dengan 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 kurang 16. 9 ya. Nah, ini sendiri adalah lingkaran dan jari-jari 3. Di Z sama dengan 4. Berarti di sini jari-jarinya 3. Dia makin kecil. Seperti ini. Ke atas. Nah, supaya ini gambarannya seperti ini sketsanya. Jadi di X, Y dia jari-jari lingkaran dengan jari-jari 5, di sumbu Z sama dengan 3, bidangnya sejajar dengan XY, itu jari-jari lingkaran dengan jari-jari 4, terus di Z sama dengan 4, dia lingkaran dengan jari-jari sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar dengan menggunakan GeoGebra, sebentar, Ibu coba buka dulu. Nah, baik, kalau dia secara GeoGebra, dia seperti ini. Ya, dia berarti berupa setengah bola. Gambar grafik dari Z sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Seperti ini. Berupa setengah bola. Tadi jejak di bidang XY-nya itu adalah lingkaran dengan jari-jari 5. Kemudian jejak di bidang XZ-nya juga adalah lingkaran dengan jari-jari 5.
Kemudian jejak di bidang YZ-nya juga adalah lingkaran dengan jari-jari adalah 5. Kemudian kita lihat jejak di bidang atau di bidang Z sama dengan 3 adalah jari-jari lingkaran dengan jari-jarinya 4 di sini nanti. Kemudian di bidang atau sumbu Z sama dengan 4 adalah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 3. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Ya. Demikian untuk grafik dari fungsi dua variabel. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mencoba untuk mengerjakan soal berikut. Ya, silahkan dicoba untuk mensketsa grafik luasan atau permukaan dari fungsi berikut. Berarti langkahnya sama, kalian mencari jejak di bidang XY, di bidang XZ, di bidang YZ, kemudian di sumbu atau di bidang yang sejajar dengan sumbu XY, di bidang XY seperti itu ya. Kalau tadi kan kebetulan karena dia 25 min X kuadrat Y kuadrat, 25 sendiri itu adalah bilang sesuai dengan ini memenuhi teorema Pitagoras, yaitu 9 tambah 16 ya. Nah, berarti ini kalian cari sendiri ya, gimana sketsa grafiknya. Oke, untuk di video pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang limit dari dua fungsi, dua peubah. Untuk video pembelajaran ini, Ibu akhiri. Terima kasih.